Willy, kita kan sekarang lagi Indonesia lagi ngalamin COVID nih, Iya. ya kan? Nih, gimana nih COVID lagi di Samarinda nih? Perbandingannya sama di Jakarta. Lu kan udah beberapa hari nih di Jakarta. Beda gak? Ya sama aja sih kak. Sama aja. Di sana lu juga jalanin protokol juga atau enggak? Ya saya mau ada pandemi atau enggak tetap di rumah kak. Saya memang jarang keluar rumah Tetap soalnya. jarang di rumah. Jarang keluar rumah. Tapi kalau lu jalan keluar, lu lihat orang-orang jadi pakai masker gak atau jaga jarak atau Pakai. pakai ya? Tertib dong berarti. Oke. Nah terus lu ada ngerasain ada sesuatu yang berbeda gak di kehidupan sebelum dan sudah ada COVID? Ya itu dirumahkan dari pekerjaan saya. Dirumahkannya bilangnya sementara tapi selamanya. Ditendang. Selamanya. Iya, dibuang sudah. Tadinya kan sebulan dulu biasanya. Terus itu ditendang tuh langsung. Tutup. Jadi lu udah mulai dari bulan berapa nih lu dirumahkannya? Kan tadi kan COVID bulan 3. Nah, lu mulai nggak masuknya bulan berapa? Ya sekitaran bulan itu kak. Bulan 3. Sekitaran bulan itu. Tadinya dari perusahaan dibilangnya berapa lama nggak masuknya? Ya katanya sampai ini baik-baik aja pasti panggil lagi gitu. Tunggu kabar lagi nih. Tapi nggak ada kabar sampai sekarang. Sekarang nggak ada sih. Berarti ya udah selamanya ya berarti ya. Sudah. Selamanya. Tapi selain dari pekerjaan lu ada yang merasa beda gak dari semenjak ada COVID ini? Kayak misalkan dari cara lu keluar rumah kayak atau apa? Iya, kalau rumah yang pasti Jadi wajib pakai jarang masker. pakai masker ya. Terus saya lihat juga di Samarinda tuh jam 10 sudah tutup dah. Semua toko-toko, warung apa semua ditutup. Udah pada gelap. Sudah gelap sudah. Sebelumnya Biasanya pada kan rame terang gitu. tuh, orang-orang nongkrong tuh. Sekarang udah nggak pada nongkrong. Iya, saya lewat tuh polisi juga lewat juga tuh, nutupin warung-warung gitu. Oh, yang bandel-bandel semua ditutup-tutupin Iya, yang gitu. nongkrong-nongkrong tuh ditutup gitu. Iya, tapi lu kan memang sebelumnya nggak olahraga di tempat fitness gitu kan, tempat kebugaran. Nah, lu kalau misalkan ngerasa kayak semenjak COVID ini lu merasa kayak jadi di rumah jadi tambah stres dong nggak sih? Enggak sih, Kak. Sama aja. Saya mau ada COVID atau enggak juga tetap di rumah biasa. Sama aja gitu ya. Sama aja. Kecuali kalau misalkan orang-orang yang biasanya pergi, bosen gitu ya di rumah ya. Iya. Kalau saya memang biasa. Tapi teman-teman lu ada yang jadi main ke rumah lu gak gitu? Kan nggak bisa kemana-mana nih akhirnya. Enggak ada yang main. Nggak ada yang main ke rumah. Mungkin kalau kakak lihat di komen-komen TikTok saya tuh orang bilang kayak lu sendiri terus nggak punya teman ya. Iya. Bahkan orang tuh pada penasaran tahu yang syutingin lu tuh siapa? Karena kan lu kan di shoot siapa yang settingin kameranya. Siapa yang settingin kameranya? Terus semua sendiri kan, mandiri itu Kak. Mandiri semua sendiri ya. Nah, saya juga bingung juga dibilang punya teman yang mana gitu. Teman yang mana? Bayangan sendiri. Iya, bayangan sendiri. Lu tapi jadi semenjak COVID ini lu nggak pengaruh lah ya, berarti lu tetap enjoy aja. Iya, gitu. baik-baik aja lah. Cuman yang lu pengen setelah dari COVID ini harapan lu apa nih? Ya semoga cepat berhenti lah Kak. Enggak, maksud gua setelah ada COVID lu pengen ngapain nih? Misalkan lu pengen jalan-jalan keluar kota, lu pengen punya pekerjaan atau lu pengen... Yang pasti pengen punya pekerjaan. Terus selain itu ada lagi gak yang lain? Enggak ada sih, itu aja. Setelah COVID pengen punya kerjaan pengen gitu punya aja. Kerjaan gitu aja. Kerjaan tetap gitu ya? Gitu. Tapi bersyukur loh. Iya, kalau nggak ada COVID, ini orang semua nggak ada yang tahu TikTok saya. nggak rame loh. Iya tuh Kak. Gara-gara COVID TikTok jadi rame. Jadi rame kan? Iya, alhamdulillah juga. Saya juga bisa ngasilin lah dari situ. Iya, kalau misalkan enggak kan orang semua sibuk-sibuk nggak tahu ngapain. Iya, sibuk nggak tahu ngapain. Apalagi TikTok kan sampai bikin kompetisi gitu dulu pas COVID. Iya, pas COVID ada ya kompetisi. Kan? Di rumah kan? Iya. Ikutan juga lu dulu. Iya, hashtag di rumah aja, di rumah aja ya kan? Dia juga bantu bikin. Ada donasi tuh. Ada donasi juga kan, iya. Nah terus kalau misalkan sama pandemi ini kan, lu kan kerja lu jadi udah dirumahkan nih. Nah terus lu pendapatan gimana? Turun atau enggak? Yang nggak ada sama sekali. Nggak ada. Dan alhamdulillahnya waktu itu kan saya kerja tuh ada nabung sedikit. Oh, untung ada tabungan. Ya, itu saya putar lagi ya, cari ke usaha lah. Ke usaha. Jadi sekarang di Samarinda lu ada usaha atau nggak ada? Ada usaha kecil-kecilan lah, saya sendiri. Saya sendiri. Udah mulai. Oh, udah mulai. Lu harus promosiin berarti ke TikTok lu dong. Ya kan? Kalau itu saya sendiri itu. Oh, usaha sendiri. Yang alhamdulillahnya lagi TikTok ini Kak. Gara-gara TikTok saya bisa ngasilin juga lah. Penghasilan tuh bisa saya bantu ke keluarga lah. Ke keluarga. Kalau nggak ada TikTok nggak ada penghasilan sama sekali. Nggak ada penghasilan sama sekali, nggak ada penghasilan tambahannya. Nggak ada penghasilan tambahan. Oke. Terus menurut tuh kalau misalkan kayak di TikTok itu lu harus bikin konten-konten yang alay-alay gitu gak sih? Atau nge-prank settingan atau apa gitu supaya nge-boost view lu? Kalau soalnya gue liat lu nggak pernah bikin loh. Nggak pernah. Tapi kalau dibilang alay sama
apa tadi tuh? Prank Alay. settingan. Prank settingan. Kan biasanya orang prank settingan Kalau yang alay kan TikTok memang dicap orang tuh alay tuh. Memang orang pasti ngecap kayak anak TikTok alay ya, anak TikTok alay. alay gitu. Pasti begitu. Cuman kalau dibilang settingan harus ada temannya, Kak. Harus ada temennya ya, berdua gitu kan. Harus ada temannya. Dan juga yang paling lagi ramenya itu ngejelekin, Kak. Saling apa ya? Kayak menjatuhkan Drama. orang. Itu Itu yang lagi rame di TikTok waktu itu. Lagi Dan rame. itu banyak banget orang yang buat biar naik. biar naik. Ini kayak hina-hina orang gitu. Hina-hina orang. Kayak, lu miskin ya? Nggak mampu lu. Oh. Gua doang yang kaya nih. Kayak gitu. Kayak gitu. Itu yang bikin naik. Itu yang bikin naik. Karena Tapi itu mancing orang. Tapi emosi. menurut lu kita harus gak seperti itu, bikin konten prank atau hina yang orang? nggak usah sih, jadi diri sendiri aja lah. Jadi diri sendiri aja tetap viewers bisa naik. Iya. Intinya Iya. tuh bikin video tuh satu ikhlas. Nah, Will, lu kan sama di TikTok ini kan, jadi lu bilang lu nggak bikin konten prank, lu nggak bikin konten alay. Artinya lu yang lu jual kan konten pull up lu dong. Iya. Mungkin nggak nih kalau gue tanya, kalau misalkan lu nggak jaga bentuk badan lu, terus lu jadi gemuk, lu nggak bisa pull up lagi? Nggak, kalau dibilang gemuk, saya yakin kayak nggak tahu juga saya bisa gemuk atau enggak, kayaknya nggak bisa sih. Nggak bisa. Nggak bisa gemuk kayaknya. Tapi lu gimana untuk menjaga penampilan badan lu biar stay kayak begini, tetap fit gitu loh? Oh itu ya, saya olahraga terus. Misalkan Olahraga saya terus. bikin konten TikTok tuh siang, Ya. karena matahari lagi terang-terang banget tuh, tembus jendela, mantul ke cermin. Kalau Ya. orang yang nonton saya pasti tahu ada cermin di rumah Ya. saya tuh yang besar. Jadi cerminnya matahari ke cermin, mantul ke saya. Iya. Terus siang tuh, Iya. sorenya saya olahraga lagi. Sore olahraga lagi. Mm-mm. Karena memang mau buat jaga badan atau memang lu suka aja Buat olahraga? jaga badannya juga. Memang lu karena juga mau jaga badan juga ya? Iya. Seminggu lu berapa kali jadi workout nih? Ya 4-5 kali. 4-5 kali. 4-5 Tapi dari 4-5 kali itu lu bisa sehari 2 kali gitu workoutnya ya? Ya kalau sekarang enggak. Kalau Sekarang dulu ya. enggak? Dulu ya. Kenapa sekarang udah enggak? Dulu kan sudah tahu, sekarang sudah tahu gitu, Kak. Tahu apa? Kayak ibaratnya tuh kita sudah tahu nih. Oh, enggak harus 2 kali tuh. Cukup sekali aja sudahlah, cukup. Oh, cukup sekali aja udah cukup ya. Yang penting dapat tadi tuh apa yang kata orang tuh, mind and muscle connection Oh, itu. mind and muscle connection. Iya. Yang penting berasa gitu Penting ya. berasa gitu. Nah, gua kan lihat lu badannya sekarang fit banget. Otomatis gua merasa imunitas lu kan tinggi dong. Nah, Iya. lu ngerasa gak sih kalau misalkan kita lebih fit gitu, virus COVID ini lebih susah kena ke kita gitu? Ya kemungkinan enggak lah. Kemungkinan enggak. Intinya yaitu social distancing kan. kata Social orang. distancing. Enggak, tapi Pakai dengan masker. olahraga lu percaya gak imun kita jadi kuat dan kita bisa Percaya. melawan virus ini? Percaya kalau imun jadi Percaya. kuat, percaya banget. Jadi lu olahraga juga sembari supaya membuat imun lu tinggi gitu ya. Iya. Oh gitu. Lu ada jemuran nggak? Kan soalnya kita dia anjurinnya lu harus jemuran. Maksudnya jemuran? Jemuran di matahari. Oh, kalau jemuran ya di jendela aja sih, Kak. Jendela. Iya, saya duduk diam di depan jendela tuh 5 menit sudah 5 menit. selesai. Tapi rutin. Enggak terlalu rutin sih. Biasanya enggak terlalu rutin. Nggak terlalu rutin. Mm. Oke. Terus lu kalau misalkan kayak untuk menjaga badan lu tetap fit itu kan COVID bisa nyerang lu kalau lu punya itu kan drop tuh. Lu punya bukan stamina, imun lu drop. Nah, lu gimana caranya supaya menjaga badan lu tetap fit, segar gitu, nggak kecapean dan lain-lain? Ya itu makannya dijaga, Kak. Kayak Iya, makan, gimana? minum air putih yang cukup. Terus aja sih. Itu aja. Mm-mm. Nah, lu punya tips gak supaya orang bisa memelihara daya tahan tubuh tuh supaya terhindar dari COVID? Nah, itu kalau saran dari saya sih banyakin olahraga. Olahraga jangan lupa, karena kan kadang orang kerjanya banyak yang mikir gitu. Iya, banyak yang mikir. Terus badannya nggak gerak. Nggak bergerak, jadi cuma duduk aja. Duduk aja mikir Jadi terus. saran dari lu ini, lu pengen supaya orang-orang banyak bergerak gitu Iya, ya? biar badannya ikut gerak juga. Oke. Terus selain dari olahraga, lu pasti punya dong tips yang lain kayak misalkan makan yang sehat atau tidur yang cukup gitu. Punya nggak lu tipsnya? Iya, tidur 8 jam lah minimal. Tidur 8 jam. Kalau makan lu makannya gimana? Biasa aja atau? Makan ya biasa aja kalau saya, Kak. Tapi lu makanan sembarangan kayak fast food model-model kayak ayam goreng, kentang gitu lu makan nggak? Kalau makan itu saya sembarang aja, Kak. Sembarang aja? Penting kan katanya proteinnya ada gitu. Ya, Nah, proteinnya dah. Saya suka juga ya sekarang nih dibantu proteinnya sama ini nih. Sama muscle Muscle first. First. Ini yang bantu saya proteinnya. Nah, orang-orang kan penasaran lu sebelumnya lu tuh proteinnya dari mana? Nah, nggak ada sama sekali dari minum-minuman. Saya no suplemen. No suplemen. No Oke. suplemen nggak ada sama sekali. Jadi sekarang semenjak lu tahu fungsi protein yang salah satunya bisa bentuk otot, Ya. lu rutin minum protein. Rutin minum.
minum protein. Sebelumnya nggak minum. Sebelumnya nggak minum, makanya pas semenjak saya minum ini kan ada sebulan sudah saya minum. Sebulan ya. Sebulan saya minum ini, ada yang komen tuh, wah badannya Willy sekarang gemukan ya. Gemukan. Sekarang pipinya mulai berisi sudah, tuh Iya. badannya mulai berisi. Jadi ya berarti ada perubahan. Ada perubahan. Karena ini Padahal ada yang baru bantu. sebulan Padahal ya? baru sebulan tuh kak. Sebulan, dan itu rutin nggak atau lu bolong-bolong minumnya? Rutin kak, tiap mau tidur saya minum. Setiap mau tidur. Satu aja sih kak, saya nggak mampu minum, katanya kan kakak kan suruh 2 tuh minum. Iya, 2 sih. Saya minum 1 aja. 1 aja cukup. Belum mampu saya minum 2. Tapi menurut lu apa yang ngerasa beda banget gitu dari lu gitu? Setelah minum protein. Beda kak, badan kayak lebih berisi sih memang. Lebih berisi. Lebih berisi. Dan lu jadi lebih kuat gak? Maksudnya otot lu jadi kuat kah? Atau lu jadi lebih seger kah? Ya lebih segar. Jadi lebih Repetisi segar. iya, kadang-kadang kita pull up yang repetisinya sekali 8 tuh bisa nambah 10, bisa 12. Jadi 10 gitu, nambah terus gitu ya. Oke. Berarti protein ini efektif juga ya, lumayan Iya, ya. efektif. Buat Kalau buat orang-orang yang susah makan kak, Iya. kan kalau orang kan kadang-kadang males nih makan. Iya, males makan. Ya minum ini aja. Minum itu aja. Kayaknya menurut gua tuh lu dulu tuh sebelum mau gemukin badan kayaknya salah satu kekurangannya karena lu nggak ada protein gitu kali ya. Iya. Itu salah satu kendalanya ya, makanya naiknya lama ya kan? Lama. Itu yang di foto profil TikTok saya tuh Ya. 46 kilo tuh. 46 kilo. 46 kilo, kering banget itu. Itu kering banget, tapi lu udah berusaha makan sebanyak-banyaknya tapi tetap gak bisa. Sebanyak-banyaknya itu. Ya segitu hasilnya. Udah nggak bisa naik lagi juga. Nggak bisa naik. 46. Oh gitu. Jadi semenjak lu mulai minum baru ada naik dikit-dikit. Iya, pernah naik yang sampai 53 itu. Nah, iya itu Makannya gimana? banyak banget tuh. Oh, Minum susu juga, susu-susu sembarang aja. susu sembarang. Terus ya itu habis naik pusing. Pusing kenapa? Jadi nggak tahu, memang kalau sudah naik 50 kayak down gitu kak. Atau mungkin kayak nggak terbiasa badannya atau gimana, saya juga nggak tahu gitu. sih. Apa karena ini? Karena naiknya dari nggak makanan nggak sehat, Ya, asal-asalan gitu. mungkin itu juga mengaruh. Oh, jadi kayak gitu ya. Kan soalnya kan lu sering denger dong kayak lu pernah nggak denger orang yang makannya banyak tapi nggak gemuk-gemuk. Iya, ya itu saya tuh. Tapi ada temennya saya, dia kayak begitu, cewek ya, makan banyak tapi nggak gemuk-gemuk, tapi dia pas dicek kolesterolnya tinggi loh. Wah, Kurus dia. oh biar kurus bisa kolesterol. Iya, Berarti bisa. jarang gerak mungkin kak. Iya, dia jarang gerak. Jarang sih. bergerak. Kayak mungkin karena kayak begitu kali ya. Soalnya kan kalau kolesterol lu naik kan lu jadi rasanya kurang sehat yang kayak lu bilang itu. Iya, kan kalau kurang gerak tuh kayak gimana ya? Kesian gitu badan, karena kan orang mikir doang gitu kan. Kayak kerjaan, apalagi pandemi ini kan banyak kerjaan yang mikir gitu. Iya, pandemi ini banyak yang mikir. Terus badannya nggak gerak ya kayak gimana, kesian badannya. Kasian gitu ya. Nggak Pokoknya digerakin. bergerak aja Harus gitu digerakin ya. juga, biar adil lah istilahnya. Biar adil. Lu terus selama pandemi ini lu bikin konten semua yang tetap stay on lu punya hobi itu pull up dance, atau lu berubah arah nih bikin konten tentang COVID? Kalau konten tentang COVID saya belum pernah bikin konten tentang COVID. Belum Cuman pernah. Konten-konten yang menghibur aja sih. Kayak Konten komedi-komedi gitu. Tapi berhubungan dengan COVID? Enggak. Enggak Saya jarang berhubungan. bikin video yang berhubungan dengan COVID karena Oh. saya memang di rumah itu. Kecuali saya kayak collab sama orang di luar terus nggak pakai masker, itu bisa tuh. Oh. Bisa dijudge orang tuh. Bisa di-hate orang Di-hate ya? orang tuh. Ngapain ini orang bikin Iya. ini nggak pakai masker lagi gitu ya? Ada waktu itu pernah rame itu, ada itu Kak. Ada dihujat Di TikTok, orang ya? Dihujat orang habis-habisan. Gara-gara- Satu TikTok gara-gara Gara-gara nggak bikin pakai konten masker. nggak pakai masker. Iya. Malah pemerintah suruh jangan berkumpul, dia malah berkumpul. Ya itu mungkin ya. Kebalikannya ya. Entah. Terus kalau misalkan kita kayak lagi sekarang ini lagi disuruh PSBB, nggak tahu mau ngapain nih. Masyarakat kan bingung nih di rumah mau ngapain. Mereka kalau mau tetap olahraga nih kayak lu Iya. lu bisa kasih tips gak olahraga apa yang bisa mereka lakuin? Ya kan nggak semua orang bisa pull up dong. Iya Ada sih. gak yang lain olahraganya? Ya bisa mulai aja dulu dari push up lah Kak. Minimal push up lah. Push up. Tips push upnya gimana nih kalau misalkan orang pertama kali yang nggak bisa? Pertama Nah, kali harus buat ngapain dulu? buat orang-orang yang belum bisa push up nih ya, Iya. bisa cek YouTube saya ya, Willy Tenix. Nah, saya Oh, promosi ada juga nih. ada tutorial ya? Ada tutorialnya Kak saya buat push up. Ada Bener-bener dari orang yang nggak bisa sampai cara- bisa. sampai bisa. Ada, saya punya YouTube juga. Step by step itu berapa lama progresnya kalau misalkan itu? Ya mungkin seminggu bisa menurut saya Kak. Seminggu udah bisa ya? Tergantung orangnya niat apa enggak. Kadang-kadang tuh orang kayak, wah aku niat nih olahraga nih. 2 hari 3 hari males. 2 hari 3 hari males ya? 2 hari tuh olahraga tuh Semangat. rutin, semangat. Terus besoknya sakit kan tuh Kak. Sakit. Pasti setiap orang olahraga pasti ngerti kan. Pegel ya? Nyeri-nyeri otot tuh. Iya, nyeri otot. Sudah tuh bawaannya baring aja tuh. Baring istirahat. Baring aja, harusnya kan gitu-gitu ya? olahraga lagi. Kalau Iya, misalkan harus tangannya olahraga. sakit, olahraganya kaki dong. Iya, olahraga. Diubah gitu. Iya. Ya gitu aja sih menurut saya, kayak orang kayak malas, sudah malas, capek. Jadi nggak ada alasan lagi ya, tetap harus bisa workout dong di rumah. Iya. ya? Nggak Oke. ada alasan menurut saya.
Nah terus lu kalau tahu gak sih kayak gimana caranya supaya orang bisa ngehilangin dia kayak stres mau makan, karena dia kalau misalkan di covid ini kan kayak gua nih tadinya gua harusnya keluar di luar di kantor, tadinya harusnya kita kerja di kantor gitu atau di luar aktivitas sibuk, jadi kita semua harus di rumah kan, mulutnya gatel ya pengen nyemil ini itu gitu ya. Ya, Nah, itu Kak, kalau orang gimana tuh caranya tuh nahan nafsu makan kayak begitu tuh? ya itu Kak, orang kadang-kadang ya itu dah makanya kayak saya bilang jangan banyak diem. Jangan banyak diem, Karena kalau banyak diem tuh pasti pikirannya makan pasti. ngambang-ngambang gitu ya. Ini gue lagi pengen nonton ini TV gini kan, tangannya sambil Iya, gini-gini. sambil ngambil-ngambil makan gitu. Oh, Ya, iya. nggak sadar padahal yang makan tuh banyak tuh. Padahal lagi makan Tapi gak kalau banyak. sudah gemuk, ya persen tadi dikit aja makannya gitu. Padahal dikit aja. Padahal sudah banyak sebungkus sudah habis tuh. Padahal apalagi tiap hari. Tiap hari itu. Hari ini promonya apa, besok promonya beda, pesen lagi. Nah, itu lagi tuh Kak. Nah, jadi mendingan sibukin Iya, diri bergerak sibukin aja. diri, heeh. Sibukin diri bergerak aja gitu ya, Bergerak tips gitu. dari. Oke. Terus selama di rumah aja nih orang malah jadi nggak sehat gitu loh karena dia makan makanannya nggak apa namanya, maksudnya bebas gitu loh. Nah, lu punya tips lain nggak supaya mereka selain olahraga mereka bisa ngapain gitu di rumah aja? Ya gimana ya, sibukin diri main TikTok lah. Jangan, kalau main TikTok nanti malah terlalu sibuk. Main TikTok main terlalu aja. sibuk malah Iya. lupa waktu, malah banyak makan ya kebalikannya Iya. ya. Ya gimana ya, kalau itu tergantung masing-masing orang aja sih Kak. Banyak Iya. orang yang kayak memang ada covid jadi ya sudahlah rebahan aja. Sudah rebahan aja. Terus menurut lu apa namanya, selama lagi di rumah aja ini kayak kita kan sekarang lagi nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, Gimana sih caranya supaya kita tetap produktif? Kayak lu kan lu hebat nih bisa bikin banyak konten di TikTok gitu. ya itu kan baru 3 bulan tuh ya. 3 bulan iya. Gimana 6 bulan. caranya supaya kita bisa kayak begitu? Ya itu kembali lagi ke hobi orang tadi Kak. Hobi ngapain? Ngedit atau? Ya kalau orang hobinya ngedit ya cobalah bikin-bikin gitu kan. Kan kayak saya tau lah kalau yang seumuran sama saya nih, apa generasi Z ya. Ya generasi Z. Itu kan 2001. 2001 2000-an ini Iya. ke atas ini kan rata-rata gitu semua tuh. Pengen yang kerjanya lewat HP doang gitu. Online gitu ya. Online gitu. Heeh. Ya itu cobalah. Kalau pengen jadi konten kreator kan banyak banget tuh orang pengen jadi konten kreator, pengen jadi konten kreator. Ya. Ya coba aja mulai dulu gitu. Tipsnya lu gimana mulainya dulu? Maksudnya apa yang perlu kita siapin gitu loh buat supaya kita mau Yang jadi perlu disiapin cuma satu sih Kak, PD Kak. pede aja. Mm-mm. Oke, setelah pede nomor 2 kita harus ngapain nih? Misalkan gue udah pede tapi gue nggak tahu mau bikin apa gitu. Nah itu tadi Nah. ikutin hobinya. Hobinya. Hobinya dia ngapain? Kalau misalkan orang yang pengen di endorse gitu tapi pengen banyak followers tapi nggak tahu hobinya apa gitu gimana? Nah berarti Dia cuma pengen itu doang terkenal. Iya, kenali diri dulu berarti. Kenalnya dia itu. Isi kontennya perkenalan Iya. jadi ya. Ya masalahnya kan orang mikir kayak ciri khas orang ini apa? Konten kreator banyak Kak. Iya, konten Di kreator TikTok banyak. banyak banget Kak. Tapi konten yang kreator. jutaan kayak lu dikit. Nah itu tadi sih. Heeh. Itu kan kayak banyak banget konten kreator, cuman ciri khasnya itu loh Kak. Ciri khasnya nggak ada Ciri gitu khasnya ya. apa? Kayak saya ini kan orang ingatnya pasti wah ini yang pull up kemarin nih. Heeh. Sampai-sampai nama saya diganti jadi Bang Jago tuh. Dari Bang Jago. Iya banyak banget yang DM tuh. Wah ini Bang Jago nih, Bang Jago nih. Karena banyak Oh. banget yang repost sampai masuk TV tuh Kak. Oh, sampai masuk TV. Masuk TV Trans 7 Bang Trans Jago. 7, Bang Jago. Pernah lewat tuh Bang Jago. Jadi menurut lu setelah PD kita harus tahu dulu yang kita suka apa. Iya. Terus kalau mau membuat ke konten itu kan banyak orang yang kayak pikir susah nih gue mau bikin konten TikTok, nggak ada yang bantuin gue shoot, gue juga nggak punya lampu lighting, gue juga nggak punya kamera. Nah itu gimana? Itu alasan aja sih Kak. Alasan aja. Saya mulai dari Android. Ya sampai sekarang 1,2 M tuh Android saya Kak. Full Android. Full Android. Shoot juga shoot sendiri. Shoot sendiri. Intinya Bisa. yaitu harus ada matahari. Harus ada matahari. Harus ada sinar nomor matahari. satu. Terus kalau misalnya udah tahu kontennya Ya, siapin dulu. Siapin dulu, dicatat kalau bisa biar nggak lupa. Dicatat dulu biar nggak lupa. Terus untuk shootnya biasa lu sehari dapat berapa konten? Sehari dulu pernah sampai 5 kali. 5 konten sehari. Ya, Langsung di post tuh 5 ya. langsung di post terus karena sudah naik jadi 800, tiba-tiba 900. Terus 1 juta tuh. Saya jaga kualitas tuh. Jadi Jaga postingnya kualitas. sehari kayak cuman 1. Oh. 2. Jadi nggak main quantity lagi jadi banyak. heeh. Karena saya mikir juga kan ya walaupun saya konten Bosen, kreator kecil, Android tuh Ya. ya harus jaga kualitas juga lah. Soalnya kan buat penonton senang juga. Oh, buat nonton senang. Jadi kualitas tuh penting juga ya. Penting juga. Penting juga. Tapi lu pertama kali kan banyak orang yang pengen tahu nih dari 0 sampai 100.000 pertama. Nah, itu tuh tipsnya apa kalau dari lu?
Konsisten. supaya bisa masuk FYP terus? Konsisten Kak. Konsisten. Mm-mm. Sehari bikin 1. Sehari bikin 1. Saya dulu bikin per hari pertama nih. Hmm. Saya kan waktu itu ngerjain kamar sendiri tuh. Bikin kamar sendiri tuh. Jadi saya sebelum bikin kamar, saya bikin video tuh. Bikin apa? TikTok, bikin video kamar. TikTok. Iya. Iya. Bikin video TikTok, saya bikin 3 satu hari. Saya draft. Nah, dari draft itu, jadi besok-besoknya saya nggak bikin video lagi. Posting hari itu. Terus Iya. nanti besok tinggal posting aja. Posting aja. Terus nunggu besok lagi posting lagi. Oh, jadi lu kayak disimpan dulu gitu ya? Iya, disimpan dulu. Semacam disimpan gitu ya. Oke, dengan kalau kita misalnya udah konsisten, bisa gak tiba-tiba gue jadi kalau gue postingnya baru dikit tiba-tiba jadi terkenal kayak lu gitu, naik langsung 100.000 atau 10.000, bisa gak? Kalau nggak konsisten susah Kak. Kalau nggak konsisten susah. Susah. Maunya kan orang sekarang yang generasi barunya kan maunya instan-instan. Maunya instan-instan, iya. Kalau bisa pakai cheat. Iya, banyak yang Ah. bilang gitu, saya juga bilang kayak gimana, orang bilang kayak wah beruntung banget sih bisa naik cepet banget. Heeh. Padahal kan susah. Padahal juga nggak lihat perjuangan saya bikinnya gimana. Susah kan? Susah banget. Bikinnya sendiri lagi ya. Iya, tempatnya itu Gin juga baru Kak. Itu karena ada corona aja mungkin, saya karena dirumahkan jadi saya bikin sendiri tuh kamar tuh. Oh, kamar itu tadinya kosong. Kamar tuh tadinya kayak gudang gitu. Oh, jadi Kayak loteng gitu. perjuangannya kayak nggak cuma Dibikin video. bikin video Bikin juga tempatnya sampai itu. bikin tempatnya juga ya. Iya. Tapi kalau misalkan kayak selain kita udah konsisten, lu ada tips gak sih kayak konten-konten apa aja yang bisa naik, maksudnya view-nya gede? Yang viewsnya gede ya itu tadilah. Yang pasti jangan ngikut-ngikut orang yang kayak ngejatuhin orang lah. Bikin video yang menghibur aja. Jangan video yang rugiin orang lain. Jadi karena itu kan nggak enak lah dilihat, kayak kesannya kayak ih gimana sih, banyak banget tuh Kak sampai HP gue iPhone nih, lu miskin ya Android. Nah itu banyak banget itu awalnya tuh dari memang ada, terus sampai banyak akhirnya banyak yang bikin, terus ada satu yang bener-bener naik gara-gara ngejudge orang gitu. Oh, gara-gara ngejudge orang, tapi naiknya sisinya negatif gitu ya? Iya, tapi naik sampai nggak tahu juga sampai masuk TV dia rame. Sampai masuk TV juga ya? Iya. Tapi kita kan nggak maunya yang kayak Iya. ya kita terkenal boleh, cuman tapi kalau negatif kan orang selamanya ngecap kita negatif terus, negatif jelek terus. banget dilihatnya. Mau kita udah giveaway berkali-kali Iya. tetap aja ingetnya yang itu kan. Ya itu makanya jadi diri sendiri aja. Jadi ingetnya si ini nih terkenal cuman gara-gara ngejudge handphone kan nggak keren banget Iya gitu itu deh. Kak, makanya kayak jadi diri sendiri aja lah. Satu, intinya menghibur, itu aja. Intinya menghibur. Kalau mau gitu. bikin konten bermanfaat ya bikin aja terus, konsisten bermanfaat terus. Bikin terus gitu ya. Oke. Nah, lu apa namanya, ini udah masuk sesi terakhir nih Willy. Gue pengen tanya ke lu, gimana caranya kalau banyak netizen yang di sini yang nonton, mereka pengen sukses kayak lu, dari badannya pertama dari kurus bisa jadi badan bentuknya ideal dan malah bisa berpenghasilan di TikTok. Nah itu kuncinya harus ngapain tuh? Kuncinya mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Jangan banyak mikir lah. Banyak orang mikir kayak nggak bisa nih. Aku cuman punya gini, aku cuman punya ini, nggak bisa nih. Banyak orang kayak gitu terus Kak. Jadi karena kalian belum mulai aja, Belum tahu. kalian belum tahu ke depannya gimana. Iya. Dan pasti ada teman-teman yang jelekin pas tuh banyak Kak. Saya Banyak. pertama kali bikin, teman-teman yang dulu tuh pada ngejelekin tuh. Ngejelekinnya Apaan tuh sih? kayak gimana? Kayak gerakan lu cringe banget sih, parah tuh. Kayak alay gitu ya dibilang. Alay banget, sudah nggak usah main aja lagi. Tapi lu nggak peduli. Iya, banyak banget nggak peduli saya Kak. Cuman banyak yang bilang kayak najis gitu. Anak TikTok. Masa saya nggak peduli itu ya, sudah biar aja. King of alay dari TikTok. Iya. Tapi lu Katanya tetap kan konsisten bikinnya konsisten terus. aja. Oke. Karena saya nggak ngikuti yang orang-orang gitu. Oh, jadi Saya tips bikin video saya sendiri waktu itu kan, yang pulap-pulap itu. iya pulap-pulap itu nggak ada di TikTok, cuman lu Iya, doang. nggak ada, cuma saya doang. Oke, itu tipsnya tuh kayak gitu ya. Nah, terus yang terakhir lu kasih sedikit kalimat motivasi nih ke anak-anak muda yang sekarang lagi males-malesan cuman di rumah nggak ngapa-ngapain supaya bisa produktif kayak lu nih. Ya itu tadi. Apa nih tipsnya nih? Buat kalian semua, jangan malas, mulai aja dulu. Karena kita nggak tahu ke depannya gimana gitu. Pokoknya ya mulai aja. Kalau kalian dibully atau gimana nggak apa-apa, mulai aja, buktikan aja kalau kalian bisa Iya. gitu. Soalnya Willy juga dulu dari korban bullying sampai sekarang udah sukses juga nih. Parah body Udah shaming. Saya sampai sekolah tuh malah kalau nggak ada yang body shaming saya malah nyari Kak. Mana yang body shaming nih? Saking setiap hari Kak. Kayak kalau jalan sekolah, wah tengkorak berjalan, wih itu kayak sakit banget tuh. Cuma Sakit kita banget. diam aja lah. Tetap pede aja gitu ya. Pede aja lah. Oke. Pura-pura nggak dengar. Oke Willy, thank you banget udah datang. Itu udah kita ngobrol-ngobrol udah hampir sejam. Udah Oke. cukup kita punya konten. Semoga yang Makasih. nonton nanti bisa termotivasi. Nah, terus nanti ini nih Willy,
sedikit kasih promosi juga nih Willy tentang TikTok. Lu tuh bahasnya tentang apa, sama Instagram lu sama YouTube lu bahasnya tentang apa? Oh iya, jadi jangan lupa ya follow TikTok saya Willy Anugrah 1. Itu Ya. videonya yang Tentang bisa apa? dibilang kayak menghibur semua orang lah. Ya semoga aja menghibur lah, kalau nggak terhibur ya nggak usah ditonton, nggak apa-apa sih, saya nggak maksa juga. Instagram saya Willy Anugrah _ Ya. YouTube Sama saya Willy YouTube. Tenix. Nah di YouTube itu mungkin kalian bisa nonton nanti video transformasi saya yang 6 bulan. Oke. Segitu aja dulu. Oke. Close the door.